Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mutaramin, para alim, para ulama, warasatul anbiya, khususnya kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mufti Mursyid Thariqat Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mustafa, Bapak Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Orsip Provinsi Bali Bapak Mutaji sekaligus Wali Talqin yang kami hormati, beberapa pengurus Dewan Pimpinan Daerah baik dari kabupaten se-Provinsi Bali maupun lembaga otonom yang dimuliakan Allah, tidak terlupa ibu-ibu Jamiyah Kausar Putri rahimakumullah. Pertama saya menyampaikan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang mana pada malam hari ini 1 Dzulhijjah bertepatan dengan 1 Juli hari Jumat malam Sabtu di rumah beliau Bapak Haji Pak Haji Karmin, ya, sekretariat daripada DPW Orsid Bali, dilaksanakan silaturahmi antara pengurus DPP dengan pengurus DPW dan pengurus DPD se-Provinsi Bali. Semoga pertemuan pada malam hari ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya syukur alhamdulillah kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah, suri tauladan, contoh baik kepada kita semua, sehingga kita bisa mencapai kebahagiaan hidup yang sejati baik di dunia sampai nanti di akhirat. Allahumma amin. Yang ketiga, syukur alhamdulillah pada Mursyid Thariqat Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mustafa yang senantiasa dengan kesabarannya, dengan ketekunannya membimbing murid-murid Thariqat Siddiqiyah untuk bisa sampai kepada manisnya iman di dalam bertarekat. Yang keempat, syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah, acara malam hari ini bisa terlaksana atas kehadiran panjenengan semuanya, kedatangan saya, sehingga moga-moga kedatangan kita semuanya dicatat oleh Allah menjadi amal soleh, amal yang diterima oleh Allah SWT. Hadirin rahimakumullah, kami dari DPP Ketua Bidang HAO Hubungan Antar Organisasi yang pada Munastimah dipercaya oleh Bapak Ketum, Bapak Ketua Umum, Bapak Joko Irwanto untuk menggantikan posisi sebelumnya, yaitu Bapak Ketum itu khususnya Ketua Bidang Hubungan Antar Organisasi. Judulnya saja hubungan antar organisasi. Kita bisa menebak langsung dengan adanya bidang HAO itu diharapkan tidak terjadi tumpang tindih, tidak terjadi miskomunikasi, karena dengan hubungan antar organisasi itu akan menghasilkan keselarasan antara masing-masing
organisasi di lingkungan Tarekat Sidikiyah. Dan itu diwujudkan dalam bentuk forum silaturahmi bersama organisasi Sidikiyah yang biasa kita sebut FOSBOS. Rasanya menjadi tidak pas ketika sesama antar organisasi tidak kompak, tidak rukun, tidak guyup, maka menjadi cacat. Di era sekarang ini, Munas 5 ini diharapkan ada percepatan. Apanya yang percepatan? Perkembangan daripada Tarekat Sidikiyah, baik dari sisi kemuridannya, keorganisasiannya, kewargaannya, itu lebih cepat dari sebelumnya, termasuk percepatan pembangunan Jamiatul Mudzakirin seluruh Indonesia menurut kemampuan. Beliau Bapak Ketua DP waktu tadi dahulu dulu dimodali 11 juta menjadi bermiliar. Ini kan satu rahmat yang luar biasa. Bapak sekalian, kalau ingin tahu bagaimana mengumpulkan dana di luar dengan di kita, jauh sekali Pak. Saya ini sudah tahu. Betul. Saya merasakan, kebetulan saya ini ya ketua DPP, ya ketua pembangunan Jamiatul Mudzakirin yang Jurmatullah Bojonegoro, sehingga dalam perjalanan saya bisa merasakan kalau sudah kita mendapatkan ridho dari sang guru dalam pembangunan Jamiatul Mudzakirin, insya Allah tidak ada yang sulit Pak. Jalan. Tapi sesuatu yang baik ini tidak serta-merta terus mulus lempeng. Namanya godaan, ujian, cobaan pasti silih berganti. Selesai ujian tahun itu, ya muncul ujian yang kedua. Ujian kedua selesai, muncul ujian yang ketiga. Dan ujian itu untuk meningkatkan martabat kita. Martabat keimanan ini perlu diuji. Anak SD mau masuk SMP harus diuji dulu. Ujian bukan tujuan. Keberhasilan itulah yang kita harapkan. Nah, beliau jauh sebelum terjadi adanya gerombolan. Istilah gerombolan itu oleh beliau. Yang menyebutkan gerombolan itu adalah beliau. Pertama kali itu beliau sudah tahu kepada Bapak almarhum Abdul Munif Khalifah Kuliah. Dawuh beliau, nih besok itu Sidikiyah bakal besar moncer, tetapi harus mengalami ujian sebesar kebesarannya. Itu belum terjadi, tapi enggak menang ini. Coba benar Pak. Kamu kan kamu dulu. Belum dosis belum kamu kan ada kamu dulu. Gitu. Jadi gerombolan ini bagian dari seleksi warga Sidikiyah. Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala. Bejo-bejone panjenengan kalau masih istiqomah di sini, masih istiqomah dalam organisasi. Organisasi itu yang ditimang-timang, yang diudan-udan beliau untuk meneruskan perjuangan Tarekat Sidikiyah. Sidikiyah tidak bisa diteruskan oleh hanya 1-2 orang, harus menggunakan jalur organisasi, sehingga ada sekelompok kecil orang yang berpendapat bahwa apa itu organisasi? Tasawuf kok organisasi? Ini versi lama Pak, ini versi lama.
kok ada DPP, ada DPW, DPD, ini kan politik. Dong istilah saja kok, hanya untuk menyusun strata susunan. Ada di tempat saya itu, ini mesti orang waktu lama, tahunnya hanya tasbih dikira. Padahal beliau sudah jauh untuk percepatan ini dimunculkan berbagai organisasi, bahkan organisasi payung sebagai organisasi massa itu ditunjuklah ORSID, meskipun yang bidani YPS. Jadi YPS itu bidane ORSID, telah dilahirkan setelah menjadi besar menjadi payung, sing dipayungi yo sing lairno. ORSID itu kalau menjadi pengurus ORSID harus siap apanya? Mentalnya. Nek salahe ORSID, nek bener ya bagiannya diri otonom. Jadi sebagian nggak enak Pak. Tapi ya meskipun begitu ya, nilainya besar. Ibaratnya ORSID anak lanang. Nah, kalau organisasi itu yang mendirikan beliau, lantas kita tidak mau organisasi, akan bertentangan. Meskipun ilmunya diajari, ada sekelompok orang yang memisahkan antara organisasi dengan torekohnya, dan dia berkeyakinan tanpa organisasi cukup. Nah ini yang salah tandai kaprah. Termasuk ya kalau ngarani ya sesat. Ketika beliau dawuh organisasi itu wajib air, merinding Pak Lho. Soalnya kok beto naruh dasar nanti apa ini dasar? Wajib air di Islam itu kan ada hukum wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Ini wajib ya Pak. Wajib kifayah apa wajib air? Wajib air. Kalau wajib kifayah itu takziah. Wis ana sing ngrumat, ana sing nyolate gugur sudah kita, enggak apa-apa. Tapi nek sholat fardu wajib air. Bapak ya wis sholat wis diwakili. Oh enggak bisa. Nah, makanya organisasi itu wajib air. Apa dasarnya kok wajib? Al-Quran Pak, Al-Ma'idah 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Fattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu itu tolong menolong soal kebaikan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kamu tolong menolong soal keburukan dan soal permusuhan. Tolong menolong permusuhan dan menolak. Masalah keburukan juga tidak boleh. Sesuatu yang baik tidak diorganisir bisa dikalahkan oleh sesuatu yang buruk diorganisir. Gimana? Saya tanya, Jamiatul itu baik enggak? Tidak usah diorganisir. Jadi Rumah Layak Huni baik benar? Tidak usah diorganisir. Narkoba yang internasional, polisi terus kangelan bongkar jaringannya, padahal jelek, buruk, tidak boleh, terlarang. Ya berhasil deh. Berapa nyontohi loh Pak maksudnya? Itu perbandingannya. Buruk diorganisir bisa mengalahkan yang baik. Lah kalau begitu, organisasi ini menjadi wajib air karena dalam rangka mencapai kebaikan itu, alat untuk mencapai kebaikan itu wajib. Sholat fardu 5 waktu itu wajib bener? Wajib. Wudunya wajib bener? Tuh.
Bukan itu anu kok pas jawabnya selesai gini. Jadi kalau sholat itu wajib, wudhunya itu nggak wajib. Nah, ilmu tentang untuk kesempurnaan wudhu dan sholatnya wajib nggak benar? Ini kalau pancen itu jenengan akhirnya dia jelas wajib loh Pak. Lah kok iso? Lah saya iki ora ro ilmune wudu, ora iso ilmune salat. Lah nek bujang. Salate ya bujang, wudune pergo gak lho nek kono sesuatu yang wajib itu sesuatu yang mengikuti wajib itu berarti nggih wajib. Nek ngono organisasi ini tadi juga menjadi wajib. Karena untuk mencapai kebaikan. Bahkan di situ di belakang ayat dilarang jangan tolong menolong soal keburukan dan soal permusuhan. Wattaqullah, maka bertakwalah kamu. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya adab Allah itu pedih. Makanya beliau itu di dalam membimbing kita semua itu tentang dengan teguhnya Pak. Dan sekarang ini bisa kita lihat ada pelajaran bubur kayu tembogo Taman Mireng. Yang diberi fasilitas dulu siapa? Pengurus. Karena apa? Pengurus inilah tulang punggung. Nek panjenengan pamit akhirnya habis semangat Pak, semangat. Nilainya plus. Pengurus organisasi tapi dalam rangka menegakkan kalimat tauhid. Lain, bukan pengurus partai, bukan pengurus perdagangan. Ini pengurus di dalam rangka menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ini loh dawuhnya Rasulullah 4 jam berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah itu lebih baik daripada haji atau 50 kali. Tapi ya terus anu ya, terus berjuang gak haji lah. Itu nek perlu wong jowo iki stempele bahwa sindikan ini iki lho ora gelem haji. Gitu. Nak ngaruh lah. Nah, ini hanya untuk menunjukkan kehebatannya berjuang di kalimat la ilaha illallah. Nanggone organisasi ini bareng ya padha wae. Sebenarnya saya datang ke sini habis berkunjung juga ke Kupang. Di sana saya diterima namanya Pak Kartono, yang ketua IPS. Ketika dia mau menikah dengan istrinya masih bujang, itu udah dibaikat dulu istrinya. Dulu. Kan kaget Pak. Baikat itu artinya janji, dijanji. Dek, sampean nek dadi bojoku, aku siap dengan syarat nek aku berjuang ning Siddiqiyah kemana-mana atau berbuat apa saja untuk perjuangan negara Allah, ojo kok larang. Nek kok larang, mending saya gak sido. Wah hebat ini, hebat katanya, angel ini. Akhirnya saya itu Pak, saya ini kemana bagaimanapun istrinya itu sampai nggak. Kalau sampai di Kupang itu sing tambah seneng orang kok sing jerawe kok. Sing kula tekon lho seneng roh keadaane Kupang. Seneng dari apa? Saya menjadi terharu, saya mendapat pelajaran yang banyak. Kupang itu provinsi Pak. Betapa tidak terharu Pak. Saya hari Rabu pagi pukul 6.30 berangkat dari Juanda, sampai sana pukul setempat 9.15. Setelah sampai kemudian diajak ke sekretariatnya DPW sekaligus sekretariatnya CM, tangannya punya 4.000 meter. Gak ceritanya itu kodo Pak, yang diri ceritanya kodo. Wong Siddiqiyah iki sakti kok. Loh, iya Pak sakti nih.
Kalau miliuner, jutawan, miliarder, tuku napa-napa duit wis enek. Sama Pak, kowe bangun rumah sak miliar duit wis 5 miliar. Sedikit itu dari dada duit belas itu loh, waninya tanah. Nah lucu kan? Jadi orang gak boleh disangkal dari kecamatan Pak. Tapi ngibutan itu, ini hebatnya. Termasuk dari sendiri, duitnya 11 juta Pak. Beli tanah ini berapa juta? 1.640 juta. Subhanallah. Berarti gitu. 11.500.000. Kan nggak masuk akal Pak. Hampir semua dengan semuanya 1,8. Layak tasik. Ini klasik gede Pak. Ada dua klasik cilik. Tanah JM yang saya bangun sekarang perintah beliau itu 3.000 meter. Terus sampingnya sudah kita miliki itu 2.600, jadi plus minus ditambah jadi 5.600. Ketika yang 500 yang 3.000 meter itu ditawarkan 750. Sama ya wis duit-duit Pak, dereng. Nak sempur belum. Tapi kok aneh ya, saya kok ya berani ya menawar sampai akhirnya jatuh 500. Jadi terbeli ya gitu biru enak ya. Kan dikira kan ya tanggung jawab Pak. Ya sungguh bikotretilah saya beri posko 20 juta. Saya nggih purun itu. Ya kurangannya itu diangsur duit-duit satu tiga duit sektor tiga akhirnya dalam waktu setahun lunas. Nah berarti itu kalau dapur sit merestui itu seperti itu. Nah kalau pemerintah bangun jalan tol, jembatan, rumah sakit, pasar, gue sana Pak, sing pengen bangun royoan Pak, gue sana radio. Karena awalnya dulu di DW, itulah hebatnya. Dan karena bisa terjadi korupsi, dengan yang ini lain so. Masih dikorupsi lain, tapi kan istimewa Pak. Di mana-mana itu saya lihat itu begitu. Kayaknya masih dicari korupsi. Malah seperti ini ditorong. Oke. Dan ternyata 11 juta setengah dari 1,8 terus di Pak. Jatuhan ini non-di. Saya itu umpama boleh 1,8 dulu karena oleh. Tapi itu kok iso ya? Jadi itu banyak kejadiannya. Jadi itulah pentingnya berorganisasi karena ada organisasi. Nah, oleh karena itu minimal pulau panjenengan itu harus tahu sekelumit tentang organisasi payungnya sendiri di samping organisasi otonom masing-masing. ORSIT itu didirikan pada tanggal 30 Rajab 1422. Saat ini sudah 1434 plus minus 21 tahun. Pas 20 tahun lunas. Bertepatan 25 Maret 2000. 20 tahun Pak. Siapa yang mendirikan? Mursyid Thariqah Siddiqiyah Bapak Kiai Mokhtar Mufti yang gelarnya Syekh Montarullah Al-Mustaba. Al-Mustaba itu gelar Pak. Perjalanan pengen perso gelar Al-Mustaba siapa? Satu di antara yang beliau dawuh Syekh Abdul Qadir Jailani itu gelarnya Al-Mustaba. Padahal jowo Pak Presiden. Wah, Syekh Abdul Qadir ya di urutan Pak. Dijunjung-junjung karena mampu menghantarkan permintaannya umat meskipun dia sudah wafat. Itu akhirnya muncul apa yang disebut manaqib. Gitu? Dan beliau itu Al-Mustaba. Begitu beliau dawuh Abdul Qadir Al-Mustaba, langsung ketika mengkontak ada sesuatu yang melalui Abdul pakai gelar Al-Mustaba. Presiden Bapak. Subhanallah. Jangan main-main. Musik itu nek bilangin luar biasa.
kok saya dibelanya banyak. Siap dari organisasi pengurus. Nah, wae daftar pengurus itu waduh rame, banyak nanti. Dari saya. Tahun pertama dari 40 karek 30 Pak. Tahun kedua karek 20. Tahun ketiga karek 10. Menjelang Munas berikutnya karek 5. Buktinya rapat ya, 5 gitu ya. Ini apa sebabnya? Karena tidak segar. Kenapa tidak segar? Karena hatinya tidak segar. Nah, untuk mencapai segar harus minum air yang segar. Sudah dipasang oleh beliau di lambang Thariqah Siddiqiyah. Di yang paling bawah itu ada ayat wa allawis taqamu ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Surat Jin ayat 16. Wa allawis taqamu lamun to sira iku istiqomah ajeg rutin ala thariqati di atas jalan la asqainahum pastilah Allah memberikan kepada orang itu ma'an ghadaqah air yang segar, air yang sejuk. Maknanya air, wujudnya bukan air. Maknanya air, tapi wujudnya bukan air. Dari kata ma'an ghadaqah itu disingkat mato, sehingga dengan jenis panjenengan. Jadi isinya gitu, antara air keluar dari bumi itu dari pasang oleh beliau. Jadi tidak mencair, ini memang mengandung hikmah-hikmah. Nah, syaratnya di situ satu, wa alawis taqamu harus istiqomah. Kalau tidak istiqomah tidak bisa. Biar berdibiat gak diamal no, itu mungkin bisa segar. Dan ngerti Pak? Dibiat diamal no sudah segar. Belum tentu. Kenapa? Karena tidak dijiwai. Anggen kula niku enten laporan kula ibu-ibu niku. Pak Gub, kula nek wiritan niku kok ningali jenengan kok ilmu niku kiwa. Lah kula kok nengen. Lho, kepripun? La ilaha illallah. La ilaha illallah niku tengen, Pak. Kantu ya, Pak. Kantu. Jadi kan dia nek mirengno. Jadi la ilaha itu ke kanan, illallah ke kiri, ke arah hati. Tapi gini, kok penak? Penak janin itu. Lu kok nganggo janin itu pripun? Jadi harus dibiat, diamalkan, dijiwai. Gitu. Ya kalau diumum itu ya kan amalan la ilaha illallah itu tahlil itu ya la ilaha illallah, habis sholat itu ya la ilaha illallah. Tapi kan tidak menggunakan metode dan guru. Kita pakai metode dan guru. Dan metode itu namanya thariqah. Bahasa Arab artinya jalan. Jalan apa itu? Jalan rohani dalam rangka sowan hadratullah untuk mencapai keridhaan ilahi. Jadi jalan rohani itu, jangan jalan tol, ya jalan dohir. Nah, tapi syaratnya harus ada gurunya. Guru itu dalam thariqah namanya al-mursyid. Kalau di Jawa kan Pak Mustanji. Jadi mursyid itu bahaya mengamalkan la ilaha illallah sudah disingkirkan. Ini kena buku nih. Itulah hebatnya. Saya selama ini mendapat pelajaran radio karek riyo tok Pak. Kira-kira Bapak Yai. Kowe barang-barang pocong. Mestine niku nek carane pondok yo kowe nek poso 40 dina, poso sakmene, poso sak begitu besarnya lobirnya musik. Amalan langsung dalam malam apa? Gua dipatok ya. Yang bulan ini itu buang gak betah lesu. Gitu. Ya Allah, sang musik. Pulang ini merinding Pak. Rasanya begini loh. Enggak kuat nangis saya. Tangan apa? Karena begitu beratnya menanggung murid-murid jutaan.
Gitu ya. Sementara muridnya kalau ada salahnya, hanya Paknya tidak bangga, muridnya banyak. Duduk beliau jauh, saya orang yang terberat. Sundokono itu tanggung jawab. Wonten surat Al-Isra disebutkan gitu. Yauma nad'u kulla unnasin bi imamihim. Yauma nad'u pada saat itu nanti digiring imam dan jamaahnya itu untuk mempertanggungjawabkan. Dan besok nek wayahe digiring kok yen nok donyane wis metu, ya ora iso Pak petuk. Petuk lho ya ora iso. Apane kok ayo gak iso. Gerombolan itu duwe keyakinan jek sambung. Iki lho salah. Dia rumangsa ya gak salah ya jek sambung. Sing disambung wis mau. Karena ini pentingnya. Loh kalau membuktikan kok mau piye? Lah wong sing wis dipiat wae kon nganyari kok. Nah kula niki nggih, sing pertama niku nggih boten, tapi sing kedua kok ragu-raguan. Iki piye sapa ya? Wis ngelaki banget. Kenapa? Khalifah yang sudah murtad itu dasar takut yang murtad. Beliau sendiri mengatakan khalifah fitnah, khalifah khianat, khalifah murtad itu beliau yang dawuh. Kula Pak Mutaji penjelasan kami hanya menirukan. Karena zaman Isra Mi'raj niku ujiane melalui kanjeng Nabi niku umat Islam itu jadi 3 golongan. Pertama dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar yang paling mantap dan yakin Rasulullah Isra Mi'raj. Akal menolak tidak bisa, hanya 6 jam. Itu Mekah sampai Palestina itu berapa? 5.000 kilo. Loh kok iso? Terus belum naik ke Sidratul Muntaha. Tapi Abu Bakar tidak diterima dengan akal, tapi dengan iman dan yakin ya Rasulullah. Ya, Isra Mi'raj. Sing nomor loro dipikir-pikir Pak, apa ya mungkin 5.000 kilo kok iso kan? Tapi ya nabi mungkin ya iya, tapi kok menurut akal kok gak masuk ya. Ini jenenge ragu-ragu. Ragu-ragu itu nilainya podo mbek ora. Lah sing ketelu dilekek niki. Murtad sing mana Islam metu. Sing yakin ngoten. Sing pertama yakin mursyid benar. Dan kita ikut mursyid. Itu. Yang kedua, lah iya wong kabeh iki yo bahkan mursyid. Ya kita hormati semua. Niki kudu ragu-ragu. Lah sing ketelu murtad. Lha ngeten lho, murtad positif ya. Naudu Mana jenengan iki ora iki bejo-bejone tenan, Pak. Bejo-bejone tenan dadi pengurus. Cuma aja glecak-glecik, aja alas-alasan, sing semangat. Kula DPP niku nek rapat gak teko ping pindho absene gak enak izine pun ditinjau ulang Pak. Kowe tenanan to, Pak? Sanggup memberi iuran tiap bulan. Sak ulang telat wae gak bayar wis mlangkah. Di WA, Pak. Wis sakniki wis percepatan. Wong kuwi ya janji-janji dhewe, semaya-semaya dhewe, gitu. Dengan ditanggungan apa nek organisasi? Iuran di lancar. Alhamdulillah. Saya Pak jawab separuh ya Pak. Ini secara teknik kok dialog, ya mesti itu jawab, nggih, sampun gitu. Soal gue enak orangnya urusannya kan belakang. Buatan panik guyon. Taman Torekon itu disuwunke teng warga melalui organisasi menjadi tanggungan pos-pos. Mriki pinten DPD? Dasar dan pasar negara Bandung
Tabanan, leleng, 5 menit. Pak Mus bayar terus. Nyuwun jenengan to mboten? Nuwun. Karena yang buanter Pak, ya alon-alon. Iki jane tenan to ora. Pak Mustaji. Enak sama ngomong gitu. Nah saya itu Kabid HAO Kepala Bidang HAO plus Taman Torekok. Sa-Indonesia kalau bagi 5 koordinasi wilayah, saya ambil 1. Mana wilayahnya? Jogja, Jawa Timur, karena kalau mantan ketua DPW dulu sama-sama dengan Pak Mutajin ketua DPW ya, Jawa Timur. Terus Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tengah. Alhamdulillah berkat Allah ada sekitar nomor urutnya 1 sampai berapa ya? Ingat saya sekitar sampai 33 nomor per kabupaten, gitu. Karena saya DPW itu diakono kabeh, gitu. Kados Jogja, gitu. Termasuk Bali itu dari siji pokoknya 5 kabupaten. Perintah yang mriko niku tanggungan itu tanggungannya bos. Dan saiki nek 1 juta sak wulan niku nek 5 BPD sak BPD 200 nek pengurusnya 10 urunan pinten 20 nggih ta 200 kok 200 kan dibagi 10 20 dah nek nyedot ST niki sing RPE piro Pak 35 sida susuk 15.000. Ayo duwe ide sing gampang. 200 sak ulang berarti setahun 2.400.000 bayar ora enek obrak-obrak debt kolektor. Lah kula niki ya ketua HAO ya debt kolektor. Ya wali oke. Piye Pak Mus? Awake dhewe iki kontrake ngeten iki Pak. Pak, Lur, monggo lho mun tanggal 29 ngoten kula petani dari 25 iki kok jek 6 kula share. Kula tulis Pak, belum ini belum. Iya, itu lali. Lah yo digodha iki ngono. Loh. Komitmen kita sebagai pengurus 4 jam lho luwih apik ketimbang ping 50 bayangno. Penting Pak. Dengar ini. Lah kok ngono iso piye? Ya mesti wae wong. Organisasinya disandarkan untuk menegakkan kalimat thayyibah. Padahal kalimat thayyibah la ilaha illallah itu kalau ditimbang timbele bumi langit dan isinya terus ditimbangi satu la ilaha illallah jomplang timbele abot la ilaha illallah. Jadi gitu. Kunci sinyal ini mulakno wis mati dipikul dulu sing dilungiring apa la ilaha illallah la ilaha illallah ayo Pak. Bahkan nazak lagi mau takum dikaulila ilaha illallah. Ulangan kematianmu akan wafat itu dengan la ilaha illallah, tidak dengan yang lainnya, tapi dengan la ilaha illallah. Itu menunjukkan penonjolan. Pramila wonten ing mriku wa alawis taqomu ala tariqati lamun to sira iku tetep di atas tariqat, di atas jalan. Jalan apa itu? Mursyid memberikan penjelasan versi tasawuf yaitu jalan zikrullah. Lamun to sira itu tetep di atas jalan zikrullah, pastilah mendapat minuman segar. Dan dikir apa? Kanjeng Nabi dawuh, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Itu artinya Rasulullah memberikan penonjolan pada la ilaha illallah. Alhamdulillah itu utama. Subhanallah utama, istighfar utama, baca Quran utama.
Tapi yang paling utama adalah la ilaha illallah. Bahkan Kanjeng Nabi itu dawuh. Qala Rasulullah SAW, afdhalu ma kuntu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Afdhalu seutama-utamanya sesuatu yang keluar dari mulut saya dan nabi-nabi sebelum saya jumlahnya 144.000 la ilaha illallah. Paling utama seluruh nabi 124 nabi dawuhnya beliau itu la ilaha illallah Pak. Jadi layangan makanya mereka itu sing digembleng kok kono. Lah nek niku mlebu urip akhirnya organisasinya ya urip. Mereka apa? Di situ timbul kesegaran. Ma'an roh. Bisa dipisah tanpa zikir semangatnya bersaged. Kula dhewe wanita mungkin ya wiritan. Mendina nggih kula laksanakno. Ya pisan pindho nggih kae niku nggih metu glabrahe Pak. Lah piye glabrahe? Wong ngamalno la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus ceblok ganti bismillahirrahmanirrahim, qulullahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dene ngamal kulo. Lah kok jahat ya? La ilaha illallah, la ilaha. Mas koplak iki. Niku awak nek kesel. Pramila nek ngaji istihanah niku enten kanca kula ekstrem wengkek, Pak. Kancane ngantor isi kotel. Mantuk ae kowe. Dadi turu jan. Lawan budal kan yo beber, Pak. Jadi iki mergawe dina tek fisik. Lah mosok budal ngaji budal ngantuk. Kan ora to. Budale kan budal ngaji. Nek kono kok ngantuk jenenge ibu. Oleh ibu. Pak Yai niku subhanallah hebat. Pernah mau menurunkan pelajaran kepada saya. Dan ini saya tahu kalau murid-murid jangan sampai ngantuk. Bukan apa-apa Pak. Karena memang udah tuh beres Pak. Nek seminggu itu mesti tahu. Udah beres Pak. Saya sadar kalau itu udah sabar. Apa murid sedikit ketaklimannya? Iya saya di payung, ya payungan Pak. Saya duwe gelaran, ya nganggo gelaran. Kasih duwe Pak. Tidak bergeming, tok. Aku anak di masjid turun dadi dibangun, digo sholat, bosong no udan, bertahan atau melayu? Melayu Pak, gak yakin aku. Oke betul. Tapi murid sekian, kenapa takdirnya seperti itu loh hebatnya. Bar gitu dan beres, atau usah Pak, jadi udan ya Pak. Akhirnya kalau kita Pak ingat betul pelaksana. Itu kelas saya Pak. Ada kelas awal jadi dulu ya Pak. Tanya. Ya lah. Bilang ada kombinasi bilang ya Pak. Master. Jadi kuncinya segar itu harus dengan zikrullah. Mesti pasang Pak Yai. Tengennya lambang torekot wa alawis takomu ala torekoti wa asbana ma'an udakom. Nah, la ilaha illallah itu saking utamanya, seutama-utamanya itu di Allah. Hadis lain itu menyebutkan kalau Rasulullah SAW aksiru min qauli la ilaha illallah qabla ayyuhala bainaka wa bainaha wa hiya kalimatul thayyibah, kalimatul ikhlas, kalimatul sumunul jannah, kalimatul thayyibah, kalimatul ikhlas, kalimatul urwatul wusta. Aksiru min qauli, akeh ngucapno la ilaha illallah qabla sadurunge ayu khalaq terhalang bainaka wa bainaha, antara kamu dan dia. Dia siapa Pak? Dia pengarep no, urutane ndi? Aksiru akeh-akehno min qauli la ilaha illallah qabla sadurunge ayu khala terhalang
bainaka wa bainaha wa bainaha ne tibone sapa? Ning la ilaha il antarane kamu dan la ilaha itu terhalang. Napa halangane? Terhalang apa halangane? Terus gak iso ngucap la ilaha illallah kan terhalang. Napa? Meninggal. Mati. Dengan itu nek terjemah kalimat lain gitu. Jadi qabla ayyuhala, sebelum kamu terhalang antara dia dan kamu. Dia siapa? La ilaha illallah. Kamu sudah terhalang dengan la ilaha illallah. Kamu antara kamu dan dia sudah terhalang berkopo. Mati kan gak iso. Wahia sesungguhnya dia siapa? La ilaha illallah. Kalimatul thayyibah, kalimatul taqwa, kalimat thayyibah. Artinya apa? Nek kowe pengen thayyibah gunakno la ilaha illallah. Kalimatul ikhlas, nek pengen jiwamu ikhlas harus pakai la ilaha illallah. Mesti mawon wong sing pikiran iku. Gawe ripan la ilaha illallah. Atine ikhlas. Dia itu layak dan di paring rumah layak umi, tapi dia melok nyumbang. Lebih Pak. Dia itu layak diberi rumah layak, tapi dheweke itu melok nyumbang. Mergo kok jerone ati kalbona la ilaha illallah moncer dadi ikhlas ini. Nek wong sing diajak diskusi perkara ikhlas niku ketinggalan. Berarti dikirane perlu dipertanyakan. Mergo enek sebagian kelompok sing menyoroti piye nek golek duit kok ngono carane kuwi. Kok nganggo ikrar, nganggo ditunjuk nang kae pira-pira. Itu hanya metode prangkone jenenge ikhlas. Nggih bener? Nggih. Saya tanya sekarang. Tadi wong iki Pak Guru kok. Murid kula ngerti. Kalau ada dua orang yang sama, statusnya sama, kayaknya sama. Sing siji meneh duit 100, sing siji meneh duit 50. Mana yang lebih ikhlas? Yang lebih ikhlas yang mana? 100. Loh kok bisa 100? Loh dia berani mengeluarkan 100? Berarti telah perang hatinya. Tidak 50 tapi mengeluarkan 100. Berarti hatinya dengan status yang sama loh syaratnya ini. Dan anak saya kalau kayak sih teh, dan dia kan dua ya logis toh. Jadi sampai mau 10.000, mau dia main cek golek-golek. Itu artinya memang kemampuannya begitu. Jadi bakhil, niku mboten kok krono kayak saiki kemampuan nih. CM-nya percepatan. Pak Menteri sebentar lagi nah laporan beliau apakah CM-nya dulu, apakah gapuronya dulu. Nek leresan yen kula gak JM terus nyuwun petunjuk malih. Yai ini yarju apa biasa? Yarju. Kalau yarju, ya ini kata lo. Oh iya siap. Yarju itu syaratnya harus ada kolamnya. Jadi mana itu benar masih? Subhanallah 7.000. Mana kakeknya Pak? Keluaran mulai 500 lebih dari cukup itu. Keadaan pinggir jalan besar ya, provinsi ya. Terus mukanya berapa? Mukanya 15 800 Depan 15 dulu. Ya. Belakang 12 meter. Ini pundaknya 45 meter. Bentuknya tidak simetris kan ya. Oh seperti botol. Jadi jangan masuk 15. Terus mengembung seperti botol tuh ya. Oh iya. Kalau cukup Pak 15 itu jadikan pintu masuknya kan sudah lebih dari cukup. Dan pasar loh Pak. Makanya kalau mau tidak keliling oleh Pak Mutaji dari rumah Pak Mus, dari bandara Pak Mus, terus Dugeni BPG Pak. Hati kula seneng terharu. Jadi kula pernah Pak Yai. Mari cilik-cilik niku gak terus wae mulai kali Pak Mus dipengen mulai sik. Aja mulai. Ustaze dikandani. Kan nangis gitu men. Bocah cilik Pak, sampe ngene. Bayangkan di pasar nek ning Jawa lumrah.
apa namanya jenenge Jombang, Banyuwangi, Jember biasa itu daerah santri. Tapi di pasar Pak, muridnya 30, ustaz suami istri. Subhanallah. Mulak cilik tak angel Pak. Kula kira-kira diserataken. Mun cilik niku pripun njaluk mangku, kadang njaluk gendong nek mburi. Untuk cilik to Pak. Harus sabar, telaten, teguh. Ternyata BPK-nya Tegal Harum, muridnya Teronggo, bahkan di situ diajarkan. BTK itu kan ajarnya hanya 3: Quran, akhlak, cinta tanah air. Di setting di situ banyak pindahan dari luar, ternyata nggak bisa doa-doa sholat. Itu kan nggak tahu, tahiyat nggak tahu. Jadi di setting diajari. Bisa ya Allah, ini loh tambang emas dari itu BT gitu, Bustan Samrotul Kolbis Samri, taman buah hati, taman buah hati. Wonten aturan dipun sebutaken yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Yauma la yanfa'u, di hari itu tidak manfaat. Malun anak lanang, wong itu banggane dari anak lanang Pak. Jadi anak itu padha ae, cuma sing di utamanane disebut lanang ini mergo wong iki umume bangga anak lanang. Termasuk fangkihu, perintah nikah niku wong lanang. Lha wong itu gak ada perintah. Coba ya nek wong lanang nikah dhewean. Ya bener. Jane padha ae, cuma wanita itu malu, maka sing diwenehi perintah wong lanang. Tapi gandengane kan wong itu. Jadi padha ae asline itu. Dan niku wonten sebutan yaumayang fa'u, ora ono manfaate. Malun anak lanang, wala malun harta benda, wala banun dan anak lanang. Ila kecuali man atau Allah biqalbin salim, orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Anak-anak kita dididik di Bustan Terbesar itu benatine selamat. Sing ngadep nang bidang sampeyan ati sing selamat. Ati sing selamat piye? Ati sing gowo la ilaha illallah. Ya bolak-balik semua burono. Liyane karo Pak, lah aku gak iso. Kon piye-piye tetep mlebune serono ae. Wong pancen simpule di situ. Jadi sing gowo la ilaha illallah. Mulane apa dasar kita bertarekat? Nanti pun ditakoki Pak, kalau ASN Pak, maklum Pak, wongnya kritis. Karena warga sekitar pada umumnya kan samina watona, kowe diperintah dia manut dan mereka gak akan takok. Karena ASN dewe Pak, dasarnya londi. Ngomong lho Pak Jujal. Ini kalimatnya karo kaya piye ngono Pak ya. Dasare ndi lho niki kaya dhewe ta. Lah kita jin 16. Wa alawis taqmu ala tariqati wa ala Quran tafsir. Maca. Nah, tafsir kan mesti kadang mobil to Pak ngono ya, apa sih? Tafsiran ning depak niku kan beda kali tafsirane mursyid tasawuf. Yang dimaksud tariqat itu udah semua jalan menurut DE. Nah semua jalan itu kok ibadah. Nah berarti nek ibadah itu wis tariqat aku wis paham. Apa ngono? Iya kena nerangno iki. Lah DE dasare kuwi to Pak. Dasare Quran ya ning kono terjemahane ngono ngene lho Bos, ngene. Tarekat iki nang nggone tasawuf ning tarekat. Sing dimaksud itu orang jalan khusus yang ada gurunya dan jalan itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena ngono ibadah gak kena ora kok ngono. Kalau tarekat itu kula nek dakwah sama 10 dino ora iso ngrasakno kena mbok tinggal. Pokoknya yang bener loh nek amalno. Nah bener tante rasa 10 dino to Pak. 3 dino 4 dino kula siang kanca kula niku guru wedok. Niku dibiat la ilaha illallah. Sesuk ketok niku oleh 2 dino. Pak Guru ya Allah, Pak Guru matur nuwun kula dibiat. Kula sakniki pamane dipanggil meninggal kula ikhlas. Lah, kenapa kok ikhlas?
kelebonan kalimatul dengan apa? Ya kan, kayak jaya nih kayak. Ramila di dalam Al-Quran itu dasarnya wa'alawis. Bagi pengurus ini harus tahu, jangan sampai gak apa pokoknya. Surat Jin nomor 16 bukan dulu ini loh Qurannya naik ini nomornya kuat naik. Oh iya. Nah hadisnya juga ada. Qala Rasulullah SAW, alaikum bilibas sufi tajidu tilawatal imani biqulubikum. Alaikum wajib bagi kamu semuanya bilibas sufi untuk menggunakan pakaian tasawuf yang diterjemahkan untuk menjiwai tasawuf. Tajidu tilawatal imani, nek pengen nama manisnya iman. Manisnya iman itu harus didahului menggunakan pakaian tasawuf. Fi qulubikum, di dalam hatimu. Jadi manisnya iman kuwi nang jerone ati. Nek pengen imane manis digoleki nang nggone mall ora petrol. Ibu-ibu pandai kowe nek susah hatimu aja kok gowo ning mall. Ben wong mulih malah nyeneni bojomu. Tapi itu apa-apa nang dhuwur dhuwit ya, Pak. Ketiamu bojone lah ya toh. Mal itu orang gone manisnya iman. Manisnya iman itu ada di dalam hati. Manisnya iman itu ada di dalam hati. Bukan pada kemewahan. Kalau ada pada kemewahan, sing manis itu orang yang mewah saja. Padahal banyak orang mewah tidak manis. Nek kemewahan itu ada di pangkat. Banyak orang yang punya pangkat tapi tidak manis. Di mana? Diletakkan Allah, manisnya itu ada di hati. Tapi syaratnya nengarep kudu alaikum bilibasi sufi, kudu nganggian pakaian tasawuf. Dan tasawuf itu intinya di toreko. Tasawuf itu intinya di toreko. Dan toreko itu intinya di zikrullah. Oleh kau baliknya ini ya cocok. Jadi kau nganggo pakaian tasawuf, tasawuf itu intinya neng toreko, toreko intinya ya tak Allah. La dikrullah yang paling utama la ilaha illallah. Bali termasuk rahmat besar. Ada Pak Mustajir wali tauhid. Wis gampang. Dimintai berapa siap. Kalau dimintai biatan satu pun ya siap. Saya tidak berani nyang Pak. Dan saya itu jalur biatan aku misalnya. Ya kok gak tahu kok mau siji saya boleh kan saya ya. Karena sampai ini udah 5-10 menit. Dan tak ada dino mati Pak. Semua saya salah Pak. Tidak lebih apa, kira pada sana harus biasa. Ini selamat kira. Jadi manisnya iman itu ada di dalam hati. Pramila harus mengenal. Ini orang awam yang tidak tahu. Kalau tahu, ya harus mencari. Ibu-ibu, bapak-bapak itu naik kotaan itu putranya gak bisa matematika loh bu, bingung pak neng lesno. Tapi dia gak bisa sholat khusyuk lah, bingung belajar lesan Pak. Belajar sholat khusyuk kan bilangnya ya. Bagaimana sholat khusyuk? Gudangnya di tasawuf, gudangnya di tarekat, di situ diajarkan. Enten dengan pulang balik lagi untuk belajar ini ralah ya. Ngopok uang sak berang-berang Pak. Ngopok ya. Tidak ada yang bisa sholat khusyuk itu. Yang bisa hanya Rasulullah. Lah desa kulon itu ngompak dalem, kulon itu dalem itu. Sak dalem itu anak sing iso. Sing iso nang itu tenan wong kiai. Lah enek jelas perintahe kon salat kusuk, lan nek Gusti Allah gagal. Kan aneh itu ya. Wah, angel mek gak iso itu lain. Ya lho. Nek gak iso ya gak iso. Lah nek angel berarti jene ilmune. Bagaimana bisa harus ditempuh melalui tarekat dan harus melalui bid'ah yang namanya sirri. Anane kaisa kusuk mergo sok kluyuran, ora tau dikai penggalian. Kan kluyur. Ya. Karena sirri lain. Alhamdulillah, alhamdulillah dan pasar ada wali tauhidnya. Benar bisa sewaktu-waktu, nyebut pokoknya siaplah. Enten DPD itu Pak. Tahun 1 berapa ini anggotanya? 7 Pak. Dan tahun kedua berapa? Ya cuma 7 Pak. Sampai apa menasih berapa anggotanya? 7.
Jadi niatnya berjuang ke orang. Lah nek wong pitu iki nggawa siji ae setahun. Jadi piro? 14. Ya kok 14 kok tahun berikutnya padha nggawa siji piro? 28. Lah berarti kan enggak gerak. Kenapa enggak gerak? Karena enggak hidup. Kenapa enggak hidup? Berarti tidak dia masuk ke orang dia. Masuk betul Pak? Masuk Pak. Jadi syaratnya memang harus diamalkan. Mulai diamalkan ini urep, kena urep itu ngajak aja. Kok bahaya enggak? Tok ini pun ngantuk Pak? Gini, waduh. Jadi bagaimana organisasi ini bisa cerah, segar? Jalannya harus dipasang. La alawis takomu ala torikoti, la asgana ma'ador, jatuh. Harus istiqomah. Kalau Pak Mutaji sami gitu tetap enak ya Pak, selalu sakit gak usah wiritan. Iya karena ya tetap wong itu gandele perjuangan gitu. Gandele dan kuat gitu. Cuma butuh nganggo metode yang tepat gitu. Skemanya bener, bacaannya bener dia ya menolak pokoknya sesuai menurut teori yang diajarkan, meskipun terkadang ada yang sedikit melenceng dikarenakan yang diutamakan rasa. Kaisal, ilmu dah, ilmu dah, ilmu. Lagi enaknya menolak. Terus buat kopak dah, ilmu. Lagi kena saya ceritanya. Lah, ilmu, lah. Bukan orang sih liane. Prima Mbak. Ini itu jadinya wes kompak gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha mansalat siji. Illallah, tidak kalah aku ya. Ini lah pentingnya. Kalau ini kan jamaah kalian anak pulau, mau berjamaah ini kadang kok belum mengikuti ya lagi. Tadi, nah jamaah jahar, kiosnya mungkin teleh. Rumah jahar itu bisa didengar telinga, orang bro, orang buat, tapi didengarnya la ilaha illallah, la ilaha illallah boleh. Dan siri itu gak terdengar, yang tahu hanya dirinya, dan itu ada energi yang berputar-putar. Semakin banyak, ini kok nggak puasa ribuan ya Pak. Ya wes kayak dirim ya angel. Misalnya ini rasa Pak. Dari ini kok. Saya bayar ini, bareng kepepet dan wong di rumah kok kepepet dan sama kok ngotot dia bayar ini. Tang masjid kosong ya Pak, kok dulu akan diri tamu kok kapok tuh skema nih kok, bermana ada pulang kok sakit ini itu ya. Muter-muternya Pak, muter-muter. Nah, wong lanang rambutnya dawa, orang ditaleni, agak peyok. Peyok, lagi peyok ini gitu. Makanya ya ditonton, tapi masih yang mau dia equity, gitu ya, ada Pak. Hebat itu sedikit macam-macam. Kalau kita Pak Mus, gitu, tergantung. Ada kader pengurus usahane betul jangkrik, dia Pak. Betul jangkrik ya taruh kayu Pak, bisa normal. Toko lain, enak itu buat setan. Yang di pantai, subhanallah, belum nyanyi, tapi artinya diisi Allah, bahkan penghasilannya dipakai untuk perjuangan. Karena apa ya Pak? Daripada pekerjaannya direktur, 2 tahun ketes dulu perjuangan lah, ya kan? Hadirin rahimahullah. Di dalam berorganisasi harus menggunakan kaidah-kaidah yang ada. Sudah dibentuk DPP, misalnya apa? DPW, misalnya DPW, DPD, misalnya DPD, DPC. Jangan sampai nyelonong boy, DPD langsung DPP, nggak boleh. Pelajaran gugur dari mana turunnya? DPP, DPP itu turun DPD, gitu? Itu jalur. Dan ini terbatas cuma 1.800. Sing diparingi sing pengurus dhisik padahal pengurusnya ya akeh, maka diseleksi. Memang
barangnya terbatas. Mungkin suatu saat kalau bisa. Jadi ujung-ujungnya dari pengurus legislasinya kalau Pak Mutaji. Jadi untuk paket untuk kuota kok itu Pak beli 18 Pak. Ya pada dari kayak seket ya. Jadi kan harus diseleksi. Kayak yang serger, kayak Pak Anu ya kan. Kita utamakan. Hadirin rahimakumullah. Kalau melakukan hubungan ini harus sesuai dengan strukturalnya. Artinya DPC nan BPD, DPD nan DPW, DPW nan DPP. Dan kudu enek pos-pose. Forum silaturahmi organisasi bersama yaitu Sidikiyah bersama. Harus rukun Pak. Jangan sampai kena penyakit departemen. Kenapa penyakit departemen? Departemennya yang paling unggul. Nah ini jangan. Keluar satu Sidikiyah. Ke dalam ada sektor-sektor. Rumah Layak Uni sektornya Libra. Baiatan sektornya UPS. Ibu-ibu sektornya JKP. Kepemudaan sektornya OSIS. Ormas organisasi massa leading sektornya adalah OSIS. OSIS itu organisasi massa Pak. Kalau wacana anggaran dasar ya leading Pak. Jiwa ini OSIS, jiwa organisasi OSIS itu la ilaha illallah ditulis Pak. Jiwanya adalah tasawuf la ilaha illallah. Dan ini jadi OSIS nek awake dhewe melok OSIS terus jiwane la ilaha illallah Pak. Semboyannya al jama'atu rahmatun wal firqatu adzabun. Al jama'atu jama'ah firqatun. Al jama'atu rahmatun, al jama'atu jama'ah itu rahmat. Wal firqatu nek perpecahan adzabun di azab. Mulakno sing kompak. Perselisihan perbedaan mesti ana yang bener. Pasti ada. Tapi nak pergi Jember negara kebulan la ilaha illallah dhewe. Kontes apa CCS kapan kok dianu seperti padano. Bentar lagi model. Kudu sing saling besar jiwa. Nek cugetan mutungan ora dadi. Masuk kula dhewe DPP ini lho nggih. Teng asal kota kok dhewe kadang nggih diseneni. Sing gak seneng kula ya akeh, Pak. Lho kok iso? Lha piye? Wong karepe lurus kencang terus e. Nah JM ini aku ambil bar ini ganti iki, bar ini ganti iki. Jarene sing setoke apa pimpin Pakung enak. Kepor. Lha kok kepor sih? Lah piye ora gelem leren. Nek kula menang turu kabeh turu, enek duit moro to ora? Ora enek. Kowe nek pengen duit moro, kowe gawe program, engko ora duit moro. Kula niki pun buktekno karena beliau apa? JM itu programnya mursid, bukan programnya saya, bukan programnya pengurus, mursid. Jadi kalau ada kebutuhan berapapun, seperti di Bali, regane 1,8 M, dumuk di duit 1,5 dunia kali tercapai. Saiki mau jak urunan 1, M, 8 orang angel ya. Betul ada kebutuhan ya, gitu. Coba ada kebutuhan. Nah, Tuhan ini suatu saat rapat nih Pak, sing teko itu dulu, iki kok sing teko kok remis ini, apa golek duit 30 juta, diku gawe kap bubuk. Tuhan ini batin niku, masih teko kok ini, bareng rapat mulai, kalau pimpin kok golek duit 30 loh Pak, itu elo 35. Kalau mulai ini kelas nanya pada itu, kue kita ada melaku, pikir melaku, urusan ini polsek, segera mati ngomong itu polsek. Artinya apa? Pas tapi ada melaku berapa? Jadi kita tinggal jalan, pasti ada jalan keluar. Karena ada doa disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang takwa,
ya ja'alahum makhraja, dijadikan jalan keluar. Pasti ada jalan. Ning syaratnya takwa lah. Kalau takwa ya udah takut. Takwa piye ya balik nang yang kudu kalimat takwa. Ya udah. Nek kalimat takwa wis mesti. Ya bisa takwa. Pamela takwa itu harus dicari, diupayakan kan dicari. Jalannya ada 3. Umum, khusus, khususnya khusus. Umum apa? Gelem gak gelem kudu liwat kono. Apa? Ibadah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu budu, wahai manusia, butuh beribadahlah. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, wal ladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum, supaya kamu la'allakum tattaqun, supaya kamu itu takwa. Oh, ini jalan menuju takwa, yaitu butuh itu ibadah. Gelem ra gelem kudu liwat kene. Ini jalan umum, macet barang. Terus agak khusus. Apa itu? Poso Ramadan. Bulannya tertentu, waktunya tertentu, jangan itu apa poso. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini jalan khusus, agak lumayan. Nek sing khusus nek. Napa niku? Wa alzamahum kalimatan taqwa. Melazimkan, melanggengkan, melestarikan, menjiwai kalimat takwa. Ini yang khususnya dan cepat. Apa itu? Tarekat. Gak bisa kalau nggak lewat situ. Lewat situ ya, silakan. Nanti kan bisa dirasakan. Yang biasa ini. Tapi sini nanti ada PR Pak Mutadi. Kan Pak Ayo cukup pantas ya. Kok pantas dasarnya? Jadi pesan pulau untuk fosbosnya masing-masing DPD harus dibentuk. Maksudnya sudah dulu dianyari. Jadi nek anak apa-apa niku dipikir bersama. Yo, YPS, JKP, Libra, Orsid, kerukunan, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam tugas-tugas keorganisasian. Memang harus disepakati. Kemudian taman toreka di istiqomahno. Jangan sampai pulang dengan dadeno debt collector. Sana nggih. Pulang niku nek telu urung bayar wis ketum langsung ngesen. Pak Ketua, ini kenapa kok belum bayar? Siap. Nonton niku Pak. Masih janji kapan? Nonton. Pak Ketumnya nggih wali talkin. Jadi sekarang wali talkin itu yang berada di organisasi itu banyak Pak, 100. Nah, kalau yang saya dengan Pak Mustaji itu 55. Kalau 1, 2, 3 itu ada 120. Apa ini? Nah, ini menurut saya ini cukup berbahasa orang mengenai hati pulau dewi di dalam dewi. Konsep nanti jauh Pak. Pendidik Pak. Sidikah itu dibutuhkan dunia sekarang. Sekarang itu dibutuhkan dunia. Maksudnya dewa proses Pak. Saya kan hanya mereproduksi dan proses tidak. Bisa jadi ini bagian cepat bersih. Ya Pak. Nek wis sidikah dibutuhkan dunia. Di luar itu tidak ada toreko. Punah Pak. Karek sidikah di Indonesia. Lah saya wong Inggris, Prancis, Amerika, sampai turut Arab Saudi, lahiran belajar menon dan jauh beliau Indonesia adalah super power orangnya. Kenapa kok super power? Karena atine wong Indonesia kuwi padha damai mergo kisah la ilaha illallah. Akhirnya digoleki ning di Indonesia contohnya. Pilot proyeknya Indonesia. Nah, gitu G20 nok kene Denpasar. Pastikan itu dongo, Pak. Dongo. Dongo supaya lancar. Karena apa? Indonesia kondisinya terjepit Pak. Akibat Ukraina perang sama Rusia.
Ukraina, Rusia niku anggotane G20, Rusia G20, Amerika tak barane niku nggih anggota G20. Jarene Amerika, awas kowe nek Rusia ngundang sang Indonesia. Tak boikot kowe. Tak musuhi dadi. Tapi sing Rusia tetep jaluk pengen teko, mungkin anggota ya. Kan terjepit kita. Lah ngeten iki presidennya hebat, Pak. Kondisi perang loro-lorone ditulani, Pak. Di silaturahmi ini. Bahaya. Ini kan yo iya. Ada kok ndo presiden sing perang paling sing hebat. Itu mereka kawal super ketat. Hanya untuk perdamaian. Sak dunia itu lebih baik kok Indonesia yang mikirin. Nah, ini kan hebat ya, karena ada doanya itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadirin rahimakumullah, nggih duka mboten napa malih, saged silaturahmi mriki malih, silaturahmi ngaten iki. Pokoke harapan kula sing segar, carane segar kudu diamal. Lan wis segar kabeh hatinya, pikirannya, perasaannya, organisasinya urip. Nek urip engko mlaku. Kok saiki tanggal pira Pak Mus 5 lha wis apa karo Pak Mus? Urung ya. Pak ndak Pak. Lah ngoten niku jenenge urip ya Pak. Oke. Rumah layak ini buat nggih? Nggih. Teng pundi? Oh, sampai tak apa-apa, belum. Yang penting tanggal 17 dadi. Oh, itu rasa butuh cek nek kurang mulang gak apa-apa, yang penting gawe. Kalau ingin tenggene Kupang lho Kak, terharu Pak. Anggotanya mau 20 Pak. Gawe Pak, 20 lho Pak. Ya iki sing teko 50 lho Pak. 20 ya Allah. Kepala desanya non muslim ya teko. Ada beberapa warga umat Islam itu non muslim ya teko. Sultan Batu pertama ya Allah. Di 1.500 km dari pusat ada warga tidak dan mau menjalankan program mursyid rumah layak ini. Ya Pak, tanggal kalau liya-liya sing mewakilkan gawe. Gitu lho Pak. Nah, kene ya alhamdulillah kok gawe. Biasanya kali sama tidur Pak. Oh kali ya. Oh ya. Lah alhamdulillah apa-apa. Cita-cita luhur kan oleh. Soal dari sini siji kan gak apa-apa. Niatnya kan loro. Ya, alhamdulillah. Wassalamualaikum. Sukses. Amin. Mekaten dengan saged kula aturaken mudah-mudahan ya ada guna dan manfaatnya. Jangan sampai saya datang jadi musibah. Pomong dhewe. Dia penak ya ana dhuwur. Kene sering misal lho. Lah ngono cah napa niki ya ae ya ta. Terimalah dengan hati yang dingin, insyaallah. Napa sing kula sampaikan iki dawuh-dawuh mursyid. Kula namung penyambung lidah. Kula Pak Mustaji ini tugasnya dua. Satu, bina ketorekotan. Dua, bina keorganisasian. Ditulis nih teng poin nomor 5. Wali Hakim sanggup membina warga baik ketorekotan maupun keorganisasian. Namun di organisasi kula sawuh ketorekot ya organisasi. Muga-muga manfaat ya. Allah nyuwun ngapunten kata-kata pun ingkang badhe nglaksanakaken ibadah menapa bayatan insyaallah Bapak Wali Hakim Pak Mustaji sudah siap nanti dipersiapkan. Sing pengen diaturan boleh. Maksudnya masih orang belum bulan oleh. Maksudnya dia, lah aku wis nek ketoke 15 tahun to Pak amal no. Lho apik niku diperbaiki pembaharuan. Tapi rasa poso gak apa-apa. Langsung. Ya toh. Nah, nyuwun Pak Mus. Pak Mus saya minta diajari lagi. Saya di sana juga ada gitu. Ya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.